Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Noval Hisyam Hanka, Gebi Reviasi Tompul, Lydia Manuelia, dan Nida Amelia akan menjelaskan materi mengenai the audit function. Adapun subtopik pada pembahasan kali ini yaitu audit theory, the development of the auditing profession, the role of the external auditor, conflict of interest, globalization, regulation of the audit profession, contrast rules, base and framework, approaches to regulation, professional regulation and ethical codes, SARBOC, the American way, is self-regulation good enough, Maxwell Communication Corporation, self-regulation, European regulation, internal audit, the role of internal audit, the public sector, the audit committee. Materi yang pertama adalah auditing teori atau teori auditing. Teori auditing merupakan tuntunan untuk melaksanakan audit yang bersifat normatif. Dalam melakukan audit, seorang auditor menetapkan prosedur audit sesuai dengan standar yang diterima oleh umum. Untuk menetapkan standar diperlukan konsep yang mendasari sehingga standar tersebut dapat dijabarkan dalam prosedur yang dapat digunakan pada audit. Dalam pembahasan teori auditing terdapat beberapa karya ilmiah yang dinilai fundamental ketika membahas teori auditing. Yang pertama adalah The Theory of Rational Expectation oleh Profesor Limper. Yang kedua ada Philosophy of Auditing oleh Robert Kuhlmauds dan Hussein Amar Sharaf. Yang ketiga ada Philosophy and Principles of Auditing oleh Profesor David Flynn. Yang pertama ada The Theory of Rational Expectation atau teori ekspektasi rasional. Teori ekspektasi rasional dikembangkan pada tahun 1926 oleh Profesor Theodor Limper dari Universitas Amsterdam. Teori Limper menyatakan bahwa kegunaan opini auditor didasari oleh pemahaman umum yang dimiliki masyarakat tentang kegunaan audit. Selain pertimbangan hukum, kebutuhan dan biaya audit ditanggung oleh perusahaan karena adanya kebutuhan investor dan pemberi pinjaman modal akan informasi yang handal untuk membantu mereka mengambil keputusan. Teori Limper adalah teori dinamis yang menyatakan bahwa seiring dengan berubahnya komunitas bisnis, ekspektasi yang dimiliki oleh fungsi auditor juga mengalami perubahan. Nilai laporan auditor berasal dari sifat ahli sang auditor sebagai profesional yang independen dan kompeten. Teori menyatakan bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh auditor harus diatur oleh harapan rasional pengguna laporan tersebut, sehingga auditor tidak mengecewakan harapan itu. Selanjutnya, auditor tidak boleh berusaha untuk meningkatkan ekspektasi tersebut lebih dari pekerjaan yang mereka lakukan. Yang kedua ada Philosophy of Auditing. Pada tahun 1961, Robert Kuhlmauds dan Hussein Amar Sharaf menerbitkan monograf berjudul Philosophy of Auditing di Amerika Serikat. Ini adalah awal dari percobaan untuk mengkodifikasikan teori koheren tentang auditing, termasuk diskusi tentang filosofi, metodologi, dan asumsi auditing. Mauds dan Sharaf berpendapat bahwa audit didasarkan pada logika ilmiah, karena proses auditing adalah proses rasional dalam bentuk pemeriksaan, observasi, dan evaluasi bukti. Mauds dan Sharaf mengadopsi pendekatan ilmiah untuk audit, mengklaim bahwa praktik audit dengan penekanan yang kuat pada probabilitas dan pendekatan ilmiah terhadap bukti memiliki banyak kesamaan dengan metode ilmiah. Yang ketiga ada Philosophy and Principles of Auditing. Pada tahun 1988, Profesor David Flynn dari University of California menerbitkan karya ilmiah berjudul Philosophy and Principles of Auditing, An Introduction, yang ditulis berdasarkan karya Mauds dan Sharaf yang diberi pembaruan olehnya. Dia juga mengembangkan serangkaian postulat sebagai dasar untuk pengembangan teori audit. Postulat Flynn didasarkan pada gagasan fundamental bahwa audit memiliki aspek manfaat sosial dan bukan sekadar latihan teknis untuk tujuan regulasi. Materi yang kedua adalah The Development of Auditing Profession atau perkembangan profesi auditing. Praktik akuntansi profesional yang paling awal diketahui tercatat pada tahun 1780 ketika Josiah White mendirikan Tribe Clark and Company di Bristol yang sumber pendapatan utamanya adalah mengaudit akun pedagang. Lalu pada saat Companies Act 1948 disahkan, untuk pertama kalinya mensyaratkan auditor memiliki kualifikasi profesional, dan undang-undang inilah yang menjadi dasar-dasar profesi audit modern. Berbagai Companies Act telah dilakukan sejak saat itu, dan tiap pelaksananya telah meninggalkan jejak pada regulasi yang dikeluarkan. Puncaknya adalah Companies Act tahun 2006, bagian terbesar undang-undang yang pernah disahkan di Inggris. Perluasan undang-undang ini meningkatkan tingkat kepatuhan yang dibutuhkan organisasi, dan akibatnya perusahaan diperlukan untuk menciptakan sistem keuangan untuk mengumpulkan dan menyajikan informasi yang secara hukum diperlukan untuk mengendalikan prosedur keuangan internal mereka dan menghasilkan informasi manajemen. Lalu proses penetapan standar internasional dimulai pada tahun 1978 dengan pembentukan International Auditing Practices Committee
yang mulai menerbitkan standar yang dapat diterima secara internasional dalam upaya menciptakan standar auditing dan memastikan konsistensi pendekatan dan kompetensi teknis di antara auditor. Sesuatu yang dilakukan hingga saat ini sebagai International Auditing and Assurance Standards Board atau IASB. Auditor sekarang harus mematuhi standar ini dalam praktik audit mereka. Materi selanjutnya adalah the role of external auditor atau peran auditor eksternal. Auditor eksternal adalah seseorang yang telah memperoleh izin oleh negara untuk memberikan jasa profesional untuk melakukan praktek akuntan secara independen sesuai dengan hukum yang diatur. Jasa yang diberikan oleh akuntan publik seperti audit umum atas laporan keuangan, pemeriksaan atas laporan keuangan prospektif, review atas laporan keuangan, jasa yang berkaitan dengan akuntansi, keuangan, manajemen, kompilasi, perpajakan, dan konsultan. Peran auditor eksternal yang pertama adalah memberikan informasi kepada pihak perusahaan tentang laporan keuangan dan manajemen letter. Yang kedua, memberikan jaminan informasi laporan keuangan yang independen dengan memberikan pendapat atas kewajaran penyajian informasi laporan keuangan. Dan yang ketiga adalah membantu pertimbangan investor pasar modal. Materi selanjutnya adalah conflict of interest atau konflik kepentingan. Konflik kepentingan diartikan sebagai situasi yang memiliki potensi untuk merusak ketidakberpihakan seseorang dikarenakan adanya kemungkinan benturan antara kepentingan pribadi dan kepentingan profesional atau kepentingan publik. Definisi konflik kepentingan bervariasi, akan tetapi secara umum mengacu pada keadaan di mana kepentingan pribadi berbenturan dengan tugas dan tanggung jawab resmi. Terdapat dua hal mengapa konflik kepentingan dipermasalahkan dan menjadi sebuah tindakan yang tidak etis, yaitu yang pertama mempengaruhi kepentingan publik atau kantor untuk kepentingan keuangan pribadi, lalu yang kedua mempengaruhi pengambilan keputusan yang bertujuan untuk meluluskan kepentingan pribadinya. Terdapat tiga tipe utama konflik kepentingan. Yang pertama adalah actual conflict of interest, yaitu konflik kepentingan yang ada di antara tugas atau tanggung jawab resmi dan kepentingan pribadi. Yang kedua ada perceived conflict of interest, yaitu konflik kepentingan yang dimana bisa dilihat oleh orang lain bahwa kepentingan pribadi Anda dapat mengganggu atau mempengaruhi kinerja Anda dalam melaksanakan tugas atau tanggung jawab resmi. Yang ketiga adalah potential conflict of interest, yaitu konflik kepentingan yang terjadi di mana kepentingan pribadi Anda dapat mengganggu atau mempengaruhi tugas atau tanggung jawab resmi Anda di masa mendatang. Materi selanjutnya adalah globalization atau globalisasi. Perkembangan teknologi telah memungkinkan terjadi peningkatan pada perdagangan global dan perluasan pasar modal. Hal ini menciptakan yang pertama adalah standar informasi yang lebih baik, lalu akuntabilitas dan kontrol yang lebih besar atas eksekutif perusahaan, lalu ada konflik antara pendekatan berbasis aturan Amerika Serikat untuk mengontrol perusahaan audit, lalu adanya kebutuhan bagi auditor untuk menggunakan teknologi dan mengembangkan pendekatan baru untuk audit bisnis multinasional besar. Lalu ada permasalahan yang dihadapi auditor dan akuntan dalam produksi informasi keuangan yang terkonsolidasi sesuai dengan kerangka akuntansi. Lalu ada pertumbuhan perdagangan online berbasis internet yang menantang pendekatan audit konvensional. Lalu perusahaan audit semakin dibutuhkan untuk melaksanakan penugasan jenis asuransi. Dan yang terakhir adalah terbentuknya perusahaan audit besar. Keberadaan profesi audit yang kuat penting bagi pasar global. Alasannya yang pertama adalah pelaporan keuangan yang handal meningkatkan kepercayaan dan stabilitas pasar. Yang kedua, pasar membutuhkan kepercayaan dan kepastian audit yang kuat. Yang ketiga, mengurangi risiko bagi calon investor dan menyediakan informasi yang memuaskan. Yang keempat, kegagalan perusahaan yang biasanya terjadi karena adanya penipuan oleh manajemen senior yang menyebabkan turunnya kepercayaan dan ketidakstabilan. Dan yang terakhir adalah menegakkan standar akuntabilitas kepada pengelola perusahaan melalui mekanisme laporan auditor. Regulation of the audit profession. Profesi audit memiliki peran penting dalam validasi informasi keuangan. Sangat penting bahwa seorang audit dianggap memiliki kualitas integritas dan kemandirian yang memungkinkan publik untuk berinvestasi karena telah mempercayai laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor. Regulasi audit, seperti banyak bentuk regulasi lainnya, terdiri dari 5 elemen umum, yaitu penetapan standar, penerapan formal, penerapannya dalam praktik, pemantauan kepatuhan, dan prosedur penegakan. Regulasi audit berpusat pada masalah memastikan bahwa auditor mengikuti standar praktik terbaik dalam melaksanakan audit, serta kompeten dan independen. Semua ini dipandang penting dalam hal kemampuan auditor untuk mendeteksi kesalahan atau kelalaian yang signifikan dalam laporan keuangan serta melaporkannya secara jujur. Contrast rules, based, and framework approaches to regulation.
Pendekatan berbasis legalistik jelas membutuhkan hukum dan aturan yang mendiskriminasi dengan tepat. Atau sebagaimana tepatnya, interpretasi hukum memungkinkan apa yang dapat dilakukan dan yang tidak dapat dilakukan oleh anggota badan yang diatur. Inggris telah mengadopsi pendekatan ini dengan anggota profesi layanan keuangan, diatur oleh Undang-Undang Layanan Keuangan dan Pasar tahun 2000. Pendekatan kedua terhadap regulasi adalah apa yang dikenal sebagai pendekatan kerangka kerja, yaitu serangkaian pedoman, rekomendasi untuk praktik terbaik atau standar profesional di produksi, didukung oleh beberapa undang-undang serikat yang cukup luas dan wajib untuk mematuhi rekomendasi. Ini adalah dasar regulasi di Inggris, Undang-Undang Perusahaan tahun 2006, yang menyatakan bahwa perusahaan dalam ukuran tertentu harus diaudit dan menetapkan aturan untuk siapa yang dapat atau tidak dapat diakreditasi sebagai auditor. Kerangka konseptual dibagi menjadi dua, yaitu kerangka konseptual berbasis prinsip dan kerangka konseptual berbasis aturan, di mana kerangka konseptual berbasis prinsip memiliki ciri yang pertama fleksibel, di mana mampu menyesuaikan perubahan situasi dan keadaan, kemudian dapat diterapkan di seluruh batas. Juga tanggung jawab ada di auditor untuk membuktikan bahwa mereka telah mempertimbangkan segalanya dan mematuhinya. Kemudian dapat mencakup larangan khusus. Kerangka konseptual berbasis aturan memiliki ciri yang pertama, memberikan kepastian, di mana auditor diberitahu apa yang harus dilakukannya. Kemudian berisi larangan yang pasti, yang mengurangi ambiguitas dan ruang lingkup untuk interpretasi pribadi dari persyaratan. Professional Regulation and Ethical Codes. Di Inggris, auditor diatur oleh badan perdagangan mereka sendiri. Auditor harus diakreditasi oleh apa yang dikenal sebagai Badan Pengawas yang diakui atau RSB, yang menetapkan standar etika yang diharapkan dari anggota, mengontrol penerimaan dan standar kemampuan teknis yang diharapkan dari anggota, memperkuat perilaku melalui kode disipliner, memberikan saran dan dukungan untuk anggota. Badan pengawas ini masing-masing memiliki kode etik, di mana semua kode etik ini menekankan pada 5 hal. Yang pertama yaitu integritas, di mana yang terdiri dari kejujuran dan kesepakatan yang adil. Yang kedua, objektivitas, di mana auditor tidak boleh terlalu tertanam dalam urusan klien. Yang ketiga yaitu kerahasiaan, di mana urusan klien mungkin tidak boleh dibelah kecuali dalam keadaan tertentu. Yang keempat, kompetensi profesional, di mana auditor harus mampu secara teknis dan terbaru. Dan yang terakhir, perilaku profesional, di mana auditor tidak boleh melakukan apapun untuk membawa profesi auditor tersebut menjadi tidak baik atau tidak sopan. Sarbox di American Way. Berbeda dari regulasi yang ada di Inggris, Amerika Serikat memutuskan bahwa undang-undang adalah satu-satunya cara untuk mencegah skandal perusahaan yang telah mengganggu bisnis di Amerika Serikat pada awal abad ini. Pada tahun 2002, mengakibatkan Amerika Serikat menerbitkan Undang-Undang Sarbanes-Oxley atau Sarbox yang tidak mempengaruhi perusahaan Inggris kecuali mereka adalah anak perusahaan Amerika Serikat atau terdaftar di Bursa Saham Amerika Serikat, tetapi merupakan paradigma untuk pendekatan hukum untuk membatasi aktivitas auditor. Undang-undang ini dirancang untuk menegakkan akuntabilitas perusahaan melalui persyaratan baru, didukung oleh hukuman yang kaku. Berdasarkan undang-undang, kepala eksekutif dan kepala pejabat keuangan harus secara pribadi menyatakan keakuratan laporan keuangan dengan hukuman maksimal 20 tahun penjara dan denda $5 juta untuk pernyataan palsu.
Ini mengharuskan mereka untuk memastikan bahwa semua sistem pelaporan keuangan, termasuk sistem tambahan seperti pengadaan dan SDM, berfungsi sedemikian rupa untuk mencegah kesalahan material yang muncul di akun-akun keuangan. His self-regulation good enough. Tidak ada gerakan di Inggris untuk adopsi bagian serupa dari undang-undang untuk Sarbanes-Oxley. Namun ada diskuet bahwa sistem regulasi diri dan pendekatan regulasi yang agak head-off telah mempromosikan perasaan kebal yang agak nyaman di antara perusahaan audit yang lebih besar. Pandangan mereka cenderung dilihat dari pengucapan publik kepada mereka, bahwa asalkan mereka dapat membuktikan melakukan audit secara standar audit, mereka dapat merasa bahwa pengiriman uang yang mereka telah terpenuhi. Sejak awal 1980, Inggris umumnya tidak terganggu oleh kegagalan audit dalam skala yang cukup besar, sehingga publik yang tidak berinvestasi menjadi khawatir tentang hal itu dan pindah dari halaman pers keuangan dan menjadi berita utama tabloid. Itu adalah runtuhnya perusahaan bernama Polypack pada tahun 1990. Keruntuhan Bank of Credit and Commerce International dan penipuan Maxwell yang diuraikan di bawah ini memperkuat seruan peningkatan regulasi profesi audit. Maxwell Communication Corporate. Maxwell berambisi untuk mengakuisisi beberapa perusahaan agar dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan, namun gagal. Setelah berjuang, Maxwell melakukan kesepakatan dengan Saul Steinberg, yaitu pemilik Lesco, namun ternyata melakukan laba yang cukup besar. Pada tahun 1984, Maxwell memenuhi ambisinya dengan mengontrol perusahaan koran terbesar di Inggris, yaitu Mirror Group News. Akan tetapi terjadi penurunan sirkulasi dari koran tersebut diakibatkan oleh kalah persaingan dengan koran The Sun, sehingga menghabiskan dana grup Maxwell. Kemudian, Maxwell menggunakan dana pensiun sebagai jaminannya untuk menjamin perusahaan dan beberapa dijadikan dana pembelian saham MGC dan MCC. Pada akhir tahun 1991, banyak perusahaan yang menarik saham dari Pak Maxwell. Sebagian dana investasi menghilang tanpa diketahui sebab yang pasti. Hal ini diperoleh dengan munculnya berita hilangnya Maxwell dan menyebabkan nilai saham Maxwell menurun. Self-regulation. Yang pertama, integritas. Harus tegas dan jujur dalam menjalin hubungan profesional dan hubungan bisnis dalam melaksanakan pekerjaannya. Kedua, kompetisi secara sikap kecermatan dan kehati-hatian. Memelihara pengetahuan dan keahlian profesionalnya pada suatu tingkatan yang dipersyarat secara kesinambungan. Ketiga, kerahasiaan. Wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh sebagai hasil dari hubungan profesional dan tidak boleh mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak tanpa persetujuan. Dan keempat, setiap praktis wajib mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku dan harus menghindari semua tindakan yang dapat mendiskresikan profesi. Europe Regulation, yaitu beberapa negara Eropa menyetujui bahwa laporan keuangan tahunan harus diaudit oleh auditor yang berverifikasi. Kesepakatan tersebut disetujui oleh dalam Act Council Directive 84-253-EECC pada tanggal 10 April 1984. Pada Europe Directive 2006-43-EC mengharmonisasikan persyaratan statutory audit di mana lebih memuat pada implementasi standar audit internasional, mempengaruhi sistem pendidikan audit, mendefinisikan kembali etika profesional, dan mengimplementasikan teknik antara pihak kompeten. Beberapa regulasi di Australia yaitu Financial Reporting Council, Inggris Review Board, Belanda Netherlands Auditory for Financial Market, Prancis Auditory des Marchés Financiers. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang internal audit. Menurut Institute of Internal Auditor, internal audit adalah kegiatan yang independen dan objektif beserta konsultasi yang disusun untuk meningkatkan nilai dan operasional organisasi atau perusahaan. Internal audit dapat mendukung organisasi atau perusahaan dalam pencapaian tujuannya dengan cara pendekatan yang terstruktur dan disiplin. Pendekatan internal audit tersebut dilakukan dengan cara evaluasi dan meningkatkan keefektifan manajemen risiko, controlling, dan proses tata kelola.
Dari definisi tersebut, maka dalam melakukan tugasnya, internal auditor harus memiliki sifat independen dan objektif. Aktivitas yang dilakukan oleh internal audit menyangkut 3 hal, yaitu financial audit, operational audit, dan compliance audit. Peran audit internal tidak hanya berfokus pada laporan keuangan atau risiko keuangan. Sebagian besar pekerjaan audit internal mempertimbangkan risiko operasional atau strategis dan proses manajemen yang ditetapkan untuk mengatasinya. Seperti yang terlihat dari definisi Institute of Internal Audit, audit internal merupakan bagian dari fungsi manajemen, terutama sebagai bagian dari sistem kualitas. Internal audit juga memiliki peran penting dalam sektor publik. Hal ini disebabkan oleh 2 faktor. Yang pertama, accountability. Karena sebagian besar organisasi sektor publik didanai melalui pembayaran pajak, maka uang tersebut harus benar-benar dipertanggungjawabkan kepada publik. Yang kedua, regularity. Dana yang digunakan harus sesuai dengan yang sudah ditentukan, tidak bisa digunakan untuk aktivitas lain, apalagi untuk kepentingan pribadi. Yang terakhir yaitu komite audit. Pada tata kelola perusahaan, komite audit diharapkan memberikan kontribusi yang tinggi. Dan dalam menjalankan tugasnya, komite audit telah dilengkapi dengan pedoman kerja komite audit yang tercantum dalam charter komite audit dan disusun mengacu pada peraturan undang-undang yang berlaku. Tugasnya antara lain memahami proses pelaporan keuangan dan sistem pengendalian internal perusahaan, membuat laporan tahunan mengenai kegiatan komite audit yang harus disertakan dalam laporan manajemen, mengawasi proses informasi keuangan terkait perusahaan, mengkaji sistem pengendalian internal perusahaan, dan melaporkan secara teratur kepada Dewan Komisaris mengenai kegiatan. Cukup sekian pembahasan materi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.